Turki, sebuah negara yang terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia, memiliki sejarah keagamaan yang kaya dan beragam. Mayoritas penduduk Turki adalah Muslim, dengan sekitar 99% dari populasi mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Namun, kehidupan beragama di Turki juga dipengaruhi oleh sejarah sekulerisme negara tersebut. Rombongan dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berada di Turki selama 4 hari, dan selama kunjungan itu banyak interaksi yang dilakukan dengan masyarakat Turki di sana. Rombongan juga hadir di beberapa lokasi rumah ibadah seperti Masjid Hagia Sophia yang dulunya adalah gereja, kemudian menjadi museum, dan kini kembali menjadi masjid. Rombongan Muhammadiyah Sumatera Utara menyempatkan diri untuk salat zuhur dan asar di Masjid Hagia Sophia dan menyaksikan beberapa perubahan masjid yang bekas museum itu. Turki adalah negara sekuler yang berarti bahwa agama dipisahkan dari negara. Hal ini diperkenalkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki pada tahun 1923. Meskipun mayoritas penduduk adalah Muslim, negara tidak memiliki agama resmi. Islam memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari banyak orang di Turki. Masjid-masjid dapat ditemukan di seluruh negeri, dan banyak orang Turki yang menjalankan ibadah salat 5 waktu sehari. Bulan Ramadan juga dirayakan dengan penuh semangat oleh masyarakat. Meskipun mayoritas penduduk adalah Muslim, ada juga komunitas agama lain seperti Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Yahudi, dan Alevi. Komunitas-komunitas ini memiliki sejarah panjang di Turki dan berkontribusi pada keragaman budaya negara tersebut. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Hasrat Effendi Samusir, menjawab pertanyaan jurnalis Infomu Saiful Hadi terkait dengan kehidupan beragama masyarakat di Turki. Kata Hasrat, kehidupan keberagamaan di Turki terus mengalami proses transformasi dari keberagamaan yang sekuler kepada kehidupan beragama yang lebih baik. Berikut penjelasan Dr. Hasrat Effendi Samusir kepada jurnalis Infomu.co. Bismillah, setelah melaksanakan perjalanan ke Turki, kemudian dari Mesir tentunya, kita melihat keberagaman di Turki ini itu melakukan transformasi, ya, transformasi ke masyarakat yang lebih Islami, ya. Nah, kita lihat juga dalam bentuk bagaimana masjid juga beribadah juga baik, tapi di sisi lain juga mereka tetap menjaga harmoni. Catatan misalnya seperti Hagia Sophia atau Hagia Sophia kalau bahasa Turki ini, kita perhatikan itu kan dulu memang gereja ortodok, ya, lalu kemudian masa Al-Fatih menjadi masjid, Atatürk, ya, kemudian masa Erdogan itu dibuat menjadi masjid kembali, dan kita melihat memang ini contoh harmoni tadi. Misalnya simbol-simbol gereja itu masih ada, tapi memang di dalam mimbar atau di depan sholatnya itu dalam waktu-waktu sholat secara temporer ditutup, karena memang tentu kita melihat ada yang harus dijaga di situ. Nah, tapi memang ini tentu ada pro kontra dalam melihat itu. Ya, ada yang melihat tapi itu semacam solusi harmoni keberagaman. Namun di sisi lain kita perhatikan Turki ini kan mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim, bahkan hampir 90% Muslim. Tapi kita melihat juga karena sudah sekian lama di masa Atatürk itu kehidupannya sekuler, individualis, tentu merubah itu juga memerlukan sebuah perubahan, sebuah mindset, dan juga bagaimana mereka bisa lebih Islami. Tapi saya melihat memang di sisi lain masjid-masjid sudah hidup, kemudian berjamaahnya kita juga sana hidup. Namun kita lihat juga masjid di sini tuh ramah anak, itu satu. Kemudian juga yang paling penting itu kita perhatikan, memang saya baru ketemu juga ada komat itu hanya ala sholatnya 2 kali gitu, agak mirip azan, ya. Kemudian juga habis sholatnya itu baca Quran gitu. Nah, biasanya kan kalau di negeri kita kan ada yang memahami itu yang sebelum sholat, walaupun juga yang lain hanya di azan tadi. Nah, kalau kita di persyarikatan sendiri kan itu memang tidak ada baca Quran yang ngaji-ngaji itu belum waktu masuk sholat itu kan, kecuali memang ada beberapa yang dia orang manusianya yang baca untuk mengingatkan saja. Tapi tanda masuk sholat itu adalah azan. Nah, secara umum itulah yang saya lihat, bahwa Turki ini semakin Islami, kemudian juga meninggalkan kultur sekuler tadi, walaupun kita lihat masih dalam masa transisi, transformasi yang harus memang terus
kita perhatikan perubahan-perubahan itu terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah mengalami perubahan dalam kehidupan beragama dengan meningkatnya peran agama dalam kehidupan publik. Namun, negara tersebut tetap menjadi contoh unik dari sekularisme dan keragaman agama di dunia Muslim. Jurnalis Infomu.co Sepul Hadi memberitakan dari Istanbul, Turki.